Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang terbaru, yang berjudul Leave the World, yang dirilis pada tahun ini 2023. Film ini menceritakan tentang fenomena aneh yang mana semua teknologi tidak berfungsi di seluruh dunia. Oke, jangan banyak basa-basi, sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Di awal film memperlihatkan satu keluarga, yang berniat melakukan liburan akhir pekan ke suatu tempat. Terlihat seorang ayah yang bernama Clay, dan istrinya bernama Amanda. Mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Arsi, dan yang paling kecil anak perempuannya yang bernama Rosie. Liburan yang mereka lakukan merupakan ide dari Amanda, sebab beberapa bulan terakhir ini, mereka semua tak pernah berkumpul bersama, karena mempunyai kesibukan masing-masing. Singkat cerita, mereka semua pun akan berangkat, menuju ke sebuah tempat menaiki sebuah mobil, untuk menuju ke tempat tujuan. Amanda pun sudah menyewa sebuah rumah, yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Setibanya di tempat tujuan, yaitu sebuah rumah yang Amanda sewa, Amanda pun menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang, menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Dengan penuh bahagia kedua anaknya pun langsung berlari menuju ke sebuah kolam renang, yang ada di rumah itu. Amanda pun seketika merasa bahagia, setelah melihat kedua anaknya yang menikmati liburannya. Di saat itu mereka tak memiliki stok makanan, dan pada akhirnya Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket, yang jaraknya cukup jauh dari rumah itu. Singkat cerita, Amanda pun sudah membeli berbagai makanan, dan akan berniat pulang. Pada saat itu dia pun tak sengaja melihat seorang pria, yang membeli berbagai makanan yang jumlahnya sangat banyak. Amanda pun seketika kebingungan, mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Menyadari jika itu bukan urusannya, Amanda pun langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, suaminya mengajak istri, dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai, yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Karena dia mendapatkan informasi, jika pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat indah. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas langsung pergi ke pantai itu. Sesampainya di sana, mereka pun menikmati liburannya di pantai itu, dan menjemur diri di bawah sinar matahari. Pada saat itu Rosie yang tengah memandangi ke arah pantai, dia pun mengatakan kepada orang tuanya, jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Ayahnya pun berpikir, jika arah berlayar dari kapal itu, mungkin saja kebetulan melewati pantai itu. Namun beberapa saat kemudian, tidak disangka kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Dengan sangat ketakutan, semua orang yang berada di pinggir pantai itu, mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Clay bersama keluarganya kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumah sewaannya. Di tengah perjalanan, mereka pun saling membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangat aneh. Di sana Clay pun mencoba berpikir positif, jika kejadian sebelumnya mungkin saja sebuah kecelakaan. Pada malam harinya, Clay menghabiskan waktu berdua bersama istrinya, ketika kedua anaknya sedang tidur. Mereka berdua menghabiskan beberapa minuman untuk menenangkan diri. Ketika malam semakin larut, mereka berdua pun dibuat terkejut. Karena tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Di sana mereka pun merasa ketakutan, jika itu adalah seorang penjahat. Di sana Clay pun membawa tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Ketika Clay membuka pintu rumah itu, ternyata itu seorang pria, dan langsung mengenalkan namanya. Jika dia bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. Di sana George kemudian menjelaskan, jika dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga dari Clay. George juga mengatakan, tujuannya ke sana karena perjalanan dia terlalu larut malam, karena dia akan bepergian ke luar kota. George memohon kepada Clay dan Amanda, agar dirinya diizinkan untuk tinggal semalaman di rumah itu. Di sana Amanda yang tak setuju, dia pun meminta maaf kepada George, dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Sebab rumah itu sudah dia sewa, sesuai perjanjian yang disepakati.
Di sana George pun kemudian menawarkan kepada Amanda, jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Amanda, jika dirinya mengizinkan untuk tinggal semalaman di rumah itu. Mendengar hal itu, Clay pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya, untuk merundingkannya terlebih dahulu. Di dalam kamar Amanda semakin marah, dan menyuruh Clay agar mengusir George dari rumah itu, karena sudah menyewanya. Di sana Clay kemudian mencoba menenangkan Amanda, dan mengatakan jika penawaran yang diajukan George sangat menarik. Dia berpikir jika uang itu bisa mereka gunakan untuk menambah biaya liburan mereka. Setelah cukup lama berunding, mereka berdua pun kembali menemui George dan mengatakan, jika mereka menyetujui tawaran yang diajukan oleh George. Kemudian setelah itu, mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Ketika di tengah malam, terlihat di dalam siaran televisi, yang menginformasikan mengenai darurat nasional. Belum jelas tentang apa yang sebenarnya yang akan terjadi. Di keesokan harinya, Amanda pun merasa bingung, karena sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu, siaran televisi maupun radio juga tiba-tiba tidak terhubung. Lalu kemudian Clay memutuskan pergi ke tengah kota, untuk mencari informasi lebih lanjut. Lalu di ruang dapur, Amanda didatangi oleh George yang bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Amanda pun menjawab iya, namun Amanda berpikir jika hal ini mungkin saja hanya gangguan biasa. Sementara itu Clay yang bepergian ke sebuah tempat, dia pun tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal itu pun membuat Clay merasa bingung, dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu George juga berniat mendatangi rumah tetangganya, untuk mencari informasi lebih lanjut. Setibanya di sana, George terkejut karena tidak ada siapapun di rumah itu. Setelah mengecek ke berbagai ruangan, George hanya menemukan sebuah telepon satelit, yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung, sebab sinyal telepon itu tak bisa digunakan, dan bagaimana mungkin, telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal. Lalu kemudian George berjalan ke arah pantai, yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai George dibuat terkejut, dengan adanya banyak mayat manusia yang tergeletak, dari sebuah pesawat yang terjatuh. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba muncullah pesawat lain, yang juga terjatuh di tempat tersebut. George yang panik pun langsung bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain memperlihatkan, Arsi bersama adiknya yang bepergian ke tengah hutan, untuk mencari udara segar di dalam hutan. Di sana tiba-tiba, kaki dari Arsi digigit oleh hewan yang sangat aneh. Dia pun merasa jika itu hanyalah hewan biasa, dan hanya mengabaikannya. Lalu dia pun kemudian mengajak adiknya, untuk kembali pulang ke rumah sewa mereka. Di sisi lain terlihat, George yang sudah kembali ke rumah itu, dia langsung memberitahukan kepada Amanda. Jika dia baru saja melihat fenomena aneh, mengenai pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George merasa bingung dengan apa yang telah terjadi sebenarnya. Terlihat raut wajah George yang serius. Amanda pun percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh George. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdapat gelombang suara yang sangat keras, hingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan, untuk mencari keberadaan anaknya. Dan pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya, dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa mereka. Sesampainya di rumah, Amanda pun merasa panik, sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencarinya, di sana George pun langsung mencegahnya. Dan mengatakan jika melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya di luar sana. Tak lama kemudian, pulanglah Clay yang membuat Amanda pun merasa sangat senang. Lalu Clay kemudian berjalan ke arah dapur, dan menginformasikan jika jalanan terlihat sangat aneh, sebab dia tak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah kertas yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan di kertas itu menggunakan bahasa Arab, George pun tak bisa membacanya.
Lalu Arsi yang bisa mengerti bahasa Arab, dia pun mengatakan, jika arti dari tulisan itu adalah kehancuran bagi Amerika. Amanda yang merasa ada yang janggal, dia pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi dari rumah itu, George pun berusaha mencegah keluarga Clay agar mereka tak pergi dari sana terlebih dahulu. Sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dari sana, dan tak mempedulikan ucapan dari George. Di samping itu, putri George dengan raut wajah sedih pun bertanya kepada ayahnya, tentang bagaimana keadaan sang ibu. Lalu George pun menjawab, jika ibunya akan baik-baik saja. Dan ternyata alasan George bersama anaknya bepergian tengah malam sebelumnya, karena mereka ingin menjemput sang ibu, yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Di sisi lain, Clay dan keluarganya yang berniat untuk kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan menuju ke wilayah perkotaan, mereka pun dibuat terkejut, dengan adanya banyak mobil canggih yang bisa berjalan tanpa pengemudi, yang mengalami hancur, dan pertumpukan menutupi jalan. Tak diduga tiba-tiba, dari arah belakang mobil canggih tanpa pengemudi itu, kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya. Melihat kejadian itu, Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat rumah sewa mereka. Sesampainya di rumah, di sana George bertanya mengapa mereka memutuskan kembali. Di sana Clay pun menjelaskan, jika jalanan terlihat sangat aneh, dan banyak mobil yang sudah hancur yang bertumpukan di jalanan. Hal ini membuat jalanan tak bisa untuk dilewati. Mendengar hal itu, raut wajah George pun seketika langsung berubah. Seakan dia mengetahui sesuatu tentang kejadian ini. Di malam harinya, Amanda tak sengaja melihat George di ruang dapur, yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya, dengan senang hati Amanda pun menyetujuinya. Ketika mereka sedang berbincang, di sana Amanda bertanya tentang apa pekerjaan dari George. George pun menjawab, jika pekerjaannya adalah konsultan, lalu George menceritakan suatu rahasia kepada Amanda. Jika di beberapa bulan sebelumnya, dia memiliki seorang klien, yang memiliki pekerjaan yang sedikit sangat aneh. Dia sangat ahli di berbagai bidang IT, pada suatu hari orang itu meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu dia berpamitan kepada George, untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan agar George menjaga dirinya di suatu hari nanti. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. George pun menjawab, jika kliennya ini pasti ada hubungannya dengan kejadian pada saat ini. Dan George juga berpikir, jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker, yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami tidak berfungsi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gelombang suara pun kembali terdengar, dengan bunyi yang lebih kencang. Sehingga menyebabkan kaca di sekitar mengalami pecah, hal ini pun langsung membangunkan semua orang. Lalu kemudian Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama dengan keluarganya. Di pagi harinya, tiba-tiba Arsi terbangun dengan memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan dia juga merasa aneh, karena semua giginya mengalami copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda pun langsung merasa panik dan mencoba memanggil suaminya, dan akan membawa Arsi ke rumah sakit. Akan tetapi teringat jalanan yang tak dapat dilewati. Amanda pun kembali merasa bingung harus gimana lagi agar bisa pergi ke rumah sakit. Pada saat itu George mencoba menenangkan Amanda, dan dia juga berjanji untuk membantunya, dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Dan pada saat itu, Clay bertanya kepada Amanda di mana Rosie berada, karena tidak ada di sana. Lalu Ruth pun langsung mengatakan kepada Clay, jika sepeda yang ada di dalam garasi juga tidak ada, mungkin saja Rosie sedang pergi dengan mengendarai sepeda itu. Hal itu membuat panik semuanya, lalu George pun membagi tugas kepada mereka semua. Bahwa dirinya bersama Clay, dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali tetangganya memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie ke tengah hutan. Singkat cerita, sesampainya di hutan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi Rosie belum juga ditemukan. Lalu ketika mereka memasuki ke sebuah rumah kabin,
Ruth menceritakan isi hatinya yang tak diketahui oleh Amanda. Di sana Ruth mengatakan, jika saat ini dia sangat khawatir dengan keadaan dari ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda, alasannya mendatangi rumah sewaannya Amanda di tengah malam sebelumnya, karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin jika ibunya masih selamat. Mendengar hal itu, Amanda pun langsung merasa bersedih, dan bersalah karena telah mencurigai George dan juga Ruth. Di sisi lain, George bersama Clay, dan juga Arsi pun telah tiba di rumah tetangganya. Kemudian di sana George mencoba mengetuk pintu rumah itu, dan memanggil tetangganya yang bernama Danny. Ketika Danny keluar dari rumahnya, George pun dibuat terkejut, karena Danny membawa sebuah senjata. George kemudian bertanya mengapa Danny membawa senjata, sebab dirinya tak berniat buruk kepadanya Danny. Dia pun menjawab, jika tak ada yang bisa dipercaya dalam keadaan situasi seperti ini. Dan dia juga menyuruh George agar dia pergi saja dari halaman rumahnya. Lalu Clay kemudian memotong pembicaraan, dan menjelaskan tujuannya ke sana. Kedatangannya ke sana karena anaknya sedang sakit, dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Danny memilikinya. Clay juga rela memberikan Danny $1.000, asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Di sana Danny pun tetap bersikeras, untuk mengusir George bersama Clay dari halaman rumahnya. Karena George menolak untuk pergi, Danny pun terpaksa mengarahkan senjatanya ke arah George. Sementara itu George juga mengerahkan pistol yang dibawanya ke arah Danny. Melihat keadaan yang semakin panas, Clay pun mencoba menenangkan mereka berdua, dan mencoba berbicara baik-baik kepada Danny. Di sana Clay merayu Danny dengan mengatakan, apabila Danny berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan. Seketika Danny yang mendengar hal itu, hati Danny pun langsung tersentuh. Dan menyetujui permintaan dari Clay, untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi dari sana, Clay menunjukkan sebuah kertas pamflet berbahasa Arab, yang artinya adalah kehancuran bagi Amerika. Dan di sana Danny pun mengatakan, jika dia sudah tahu semua itu, sebab temannya, yang ada di wilayah lain telah memberitahukannya, yang mengalami hal yang serupa. Ternyata beberapa hari sebelumnya, yang dilihat oleh Amanda ternyata itu Danny. Di saat itu Danny memborong semua makanan di supermarket untuk stok makanan. Ketika George akan pergi dari sana, Danny pun merekomendasikan George agar pergi ke rumah tetangganya yang tidak ada penghuninya. Di tempat itu rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Lalu di sisi lain, Amanda bersama Ruth pun kembali melanjutkan mencari Rosie. Ketika di tengah perjalanan, Ruth langsung berhenti langkah kakinya. Ketika dia melihat ke arah perkotaan, Amanda yang merasa heran, dia pun langsung mendatangi Ruth, dan melihat keadaan dari perkotaan itu. Namun tidak diduga perkotaan itu mengalami kehancuran, seakan sedang terjadi sebuah peperangan besar. Scene lalu beralih ke sebuah rumah, yang berada di tengah hutan. Diperlihatkan Rosie yang ternyata sedang berada di rumah itu. Di rumah tersebut Rosie menemukan sebuah bunker rahasia, yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan, dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Danny sebelumnya. Di sana terlihat di layar monitor terdapat informasi, jika Gedung Putih Amerika telah diambil oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan, dan kemudian film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk yang mau request film, yang akan Mimin rangkum, silahkan di komen aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.